Shalom, jemaat kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Badan Pengurus Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah minggu saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Saudari Lilia Kale Wetangterah. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah Perki saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu Allah hadir bagi kita. Dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam ibadah kita. Jadilah ibadah kita pada hari ini di dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Nats yang akan membimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa untuk pembukaan ibadah ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan buat bagi kami. Kami melewati badai Tuhan beberapa hari yang lalu dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini kami dalam keadaan yang sehat, masih ada kerinduan di hati kami untuk beribadah. Kami tahu Tuhan, itu semua karena Tuhan. Namun Tuhan, di dalam hari-hari kehidupan yang Allah berikan kepada kami, ada begitu banyak dosa yang kami lakukan. Kami menyakiti hati sesama kami. Kami menyakiti hati suami, istri kami, anak-anak kami. Kami menyakiti teman-teman kami menyakiti teman-teman pelayanan kami. Ampuni kami Tuhan. Karena tanpa pengampunan dari Tuhan, kami tidak layak menjalani kehidupan ini. Tuhan, dengan pengampunan-Mu,
maka ibadah ini akan menjadi persembahan yang indah di hadapan hadirat-Mu. Ampuni kami Tuhan, agar kami selalu layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Kepada setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Allah adalah Allah yang setia dalam ketidaksetiaan kita. Mazmur 86 ayatnya yang kelima berkata, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah-limpah kasih setia kepada semua orang yang berseru kepadamu. Karena Allah telah setia mengampuni kita, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita menyambut dengan Kidung Jemaat nomor 445, Harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Hanya kepada Tuhan kami mampu berharap dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, dengan kesungguhan hati, kami datang di hadapan hadirat-Mu, memohon tuntunan-Mu. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Allah, kami tidak mampu jika tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kami di tempat ini. Berikan Roh Kudus kepada hamba-Mu yang akan memberitakan, dan juga kepada jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Dan biarlah Roh Kudus itu mengingatkan kami untuk melakukan firman yang kami dengar dalam kehidupan kami. Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin.
Shalom jemaat yang kekasih. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Bilangan 13 ayat yang pertama hingga yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semua pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Sakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amil bin Gemali. Dari suku Asyar, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama-nama orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai Rehob, ke jalan yang menuju Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Susai, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka mengandarkannya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandam buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan orang Kanaan, diam sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata,
Negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan mendengarkan solo. Melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu mengajakku. Dia menyenangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Serta menanggungku umur hidupku, umur hidupku. Musim akan berganti, tapi kasih Tuhan akan tetap. Alles gut? Saya hanya bisa alles gut. Bagaimana kabar? Walaupun storm, badai, musim berganti, dingin, panas, tapi kasih Tuhan itu tetap.
Saya buat khotbah ini sebelum saya tahu akan ada badai. Dan ternyata bacaan tanpa saya sadar, saya buat khotbah ini juga tentang badai. Yang saya belajar dari Belanda adalah Belanda mampu memprediksi masa depan. Kita di sini kalau mau keluar, periksa dulu cuaca. Min berapa, angin berapa, sesuaikan dengan ketebalan baju. Bayangkan kalau Belanda tidak mampu memprediksi seperti itu, apa yang terjadi? Kita keluar dengan kata orang Kupang yuken, ternyata di luar itu -1. Kehebatan Belanda adalah Belanda mampu memprediksi masa depan, sehingga dia membuat teknologi agar masyarakatnya mampu hidup dengan baik. Badai kapan hari itu sudah diberitahukan beberapa hari sebelum. Di email masuk, bahkan pada puncaknya handphone kita semua bunyi karena alarm. Suruh diam-diam di rumah. Teknologi yang dibuat oleh negara ini untuk merancang, melihat apa yang terjadi di depan, membantu kita untuk hidup lebih baik. Ketika badai, saya dan suami itu, karena kami pernah melewati Seroja di Kupang, kami ada satu aplikasi di mana kami melihat kecepatan angin. Kecepatan yang sama terjadi, jadi badai yang kapan hari terjadi di Belanda itu, kecepatannya sama dengan yang terjadi di Kupang waktu Seroja. Tapi kehancuran yang terjadi di Belanda dan di Kupang itu jauh berbeda. Di Kupang, kota mati hampir 2 minggu. Hebatnya Belanda adalah karena Belanda sudah tahu lebih dahulu, dia mampu memprediksi. Bahkan Belanda memprediksinya itu bukan baru saat ini. Sebelum-sebelumnya Belanda sudah memprediksi. Sehingga kekuatan bangunan, listrik itu sudah mereka buat. Kekuatan bangunan dibuat, sudah memperhitungkan kekuatan badai yang akan terjadi di depan. Listrik semua ditanam di bawah, sehingga ketika badai, negara ini penuh angin, tiang listrik tidak ada di mana-mana. Yang terjadi di Kupang, Bapak Ibu, pada saat itu, ngeri. Itu seperti negara, kota yang hancur karena bom. Tiang listrik itu jatuh semua. Kita tidak bisa jalan. Suami saya waktu itu harus mencari, karena ada satu seng rumah, atap rumah kami yang pada waktu itu hampir terangkat. Saya bilang cari, saya minta suami cari untuk tembak untuk paku untuk di atas, karena kami pakai baja ringan, jadi tidak bisa pakai hamar, harus pakai tembakan itu. Suami saya melewati pohon-pohon yang jatuh dan listrik yang masih hidup, tiang-tiang listrik, kabel-kabel listrik, itu mengerikan. Jadi kami belajar di sini, kehebatan Belanda adalah Belanda mampu memprediksi apa yang terjadi di depan. Dan karena dia memprediksi apa yang terjadi di depan, dia mampu, negara ini mampu menyusun kehidupan yang ada di sekarang, sehingga ketika sampai ke depan, negara ini sudah siap. Bapak Ibu umat Tuhan yang kita kasihi, sama dengan bacaan Alkitab yang kita baca hari ini. Saya minta maaf karena hari ini kita baca satu kitab pasal utuh. Jadi kalau kita nonton sinetron, ini bukan potongan sinetron, ini satu sinetron dari awal sampai akhir. Dan karena saya sudah lama tidak mengajar, hari ini saya ingin mengajar perjanjian lama di sini. Tidak. Ya. Hari ini kita membaca dari ayat Alkitab Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Ayat Alkitab yang kita baca yang satu utuh ini bercerita tentang Israel yang berjalan dari perbudakan di Ramses menuju ke tanah Kanaan. Mungkin Tante Novi bisa petanya? Ya. Bangsa Israel itu berjalan dari bagian sini, dan bahkan Alkitab yang kita baca saat ini, itu ketika Israel sedang ada di sini. Kades Barnea. Sebentar lagi Israel akan menuju ke Kanaan. Kalau kita lihat peta ini, dari Kades Barnea akan gampang menuju Kanaan.
Kenapa sampai Israel memilih berputar? Karena ayat yang kita baca hari ini. Setelah sampai di Kades Barnea, Allah menyuruh Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Ternyata dari 12 pengintai itu, 2 pengintai mengatakan kabar yang baik, tanah itu penuh susu dan madu. 10 pengintai mengatakan betul hasil buminya baik, tapi orang-orang di dalamnya kuat dan benteng pertahanannya kuat. Karena itulah Israel memilih untuk tidak masuk Kanaan dari bagian bawah, tapi mereka turun lagi kemudian putar ke atas lalu masuk. Musa dengan 12 orang itu memprediksi apa yang terjadi di depan. Dan karena mereka tahu, mereka memprediksi mengirim pengintai-pengintai itu, mereka tahu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga mereka bisa menentukan strategi apa yang baik. Dan strategi yang mereka memilih adalah memutar sedikit ke atas, baru masuk ke tanah Kanaan. Umat Tuhan sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? COVID-19 memporak-porandakan kehidupan kita. Ada yang sudah ganti tiket sudah berapa kali ini ke Indonesia. Studi saya juga pusing. Karena harus penelitian di tengah-tengah COVID. Banyak sekali. Opa dan Oma harus belajar pakai Zoom supaya bisa ikut PA. COVID mengajarkan kita agar kita mampu memprediksi dengan baik masa depan kita. Kita tahu tantangan kita, kekuatan kita, dan kita menyesuaikan diri kita. Anak-anak dan cucu-cucu kita, masa depan mereka akan lebih canggih dari sekarang. Saya percaya opa dan oma, om dan tante sekarang yang ajar cara pakai handphone itu cucu-cucu. Ingat, sebagai orang tua, opa dan oma, om dan tante punya kewajiban di pundak untuk terus membimbing cucu dan anak-anak kita berpegang teguh pada iman mereka. Dan kalau opa dan oma masih menggunakan gaya didikan tahun 70 yang kita bawa dari Indonesia, sulit. Saya bisa prediksi opa dan oma bakal lari terus dengan cucu. Nei oma. Tidak bisa. Opa dan oma mau tidak mau, suka dan tidak suka, harus belajar lagi, baca berita, baca buku. Bagaimana mendialogkan iman ini dengan cucu-cucu yang masih kecil, dengan anak-anak yang masih kecil. Kalau opa dan oma, om dan tante tidak mampu memprediksi masa depan, maka kita tidak akan bisa mendampingi generasi penerus kita. Berita yang saya baca, karena COVID, banyak rumah tangga yang saat ini goyah. Kalau kita di Indonesia masih enak, rumah besar, halaman besar. Kalau di sini, tembok lagi, tembok lagi. Banyak rumah tangga yang saat ini goyah karena COVID. Termasuk secara finansial. COVID mengajarkan kita untuk mampu memprediksi masa depan. Atur baik-baik keuangan kita, bangun komunikasi antara suami, istri, dan anak. Agar ketika terjadi sesuatu yang besar di depan, kita siap untuk menghadapinya. Demikian juga di lingkungan pekerjaan. Saya baca buku dari Noval Harari, salah satu penulis yang saya suka. Saya baca buku itu di Indonesia, dia memprediksi di masa depan semua akan teknologi. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dalam jumlah yang banyak akan diganti oleh mesin. Ketika saya baca itu di Indonesia, saya berpikir itu masih 30 tahun lagi. Dan ketika saya sampai di Belanda, saya lihat itu sudah terjadi. Di Indonesia, pompa bensin masih ada yang bilang dari nol ya kak. Manusia yang pasang itu alat kasih masuk bensin. Di Belanda tidak, semuanya mesin.
Kasir, waktu awal saya datang masih banyak kasir, tapi 1 tahun kemudian kasir-kasir sudah digantikan oleh mesin. Suka tidak suka, anak-anak kita dan cucu-cucu kita akan berhadapan dengan teknologi yang sangat maju, di mana manusia berlomba-lomba dengan mesin. Tugas kita adalah memprediksi masa depan dan mendampingi mereka untuk sampai kepada masa itu. Demikian juga dengan gereja. Ada yang masih ingat lagu sekolah minggu? Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Pasti yang guru-guru sekolah minggu ini, yang senyum-senyum ini guru-guru sekolah minggu. Gereja itu adalah orang. Tembok tidak berubah, pohon tidak berubah, pohon berubah dari kecil sampai besar. Tapi gereja itu persekutuan dan pusing kalau kita mengatasi gereja. Kenapa? Karena kita mengatur manusia yang berubah sesuai perubahan zaman. Tidak bisa lagi kita menggunakan pola-pola bergereja yang lama, yang dulu, yang kita bawa dari Indonesia untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak bisa lagi. Bacaan Alkitab hari ini mengajak kita sebagai gereja juga harus mampu memprediksi masa depan. Buat survei, tanya kepada jemaat, apa yang jemaat butuh? Lansia punya kebutuhan yang berbeda dengan anak-anak. Anak-anak punya kebutuhan yang berbeda dengan pemuda. Kalau mau gereja melayani dengan baik, membangun pelayanan dengan baik, gereja perlu mendengarkan apa kebutuhan jemaatnya. Memprediksi apa yang terjadi di depan, seperti Israel. Bapak Ibu, jangan berpikir kami yang buat khotbah itu mudah, kami pusing. Kenapa? Generasi lansia itu masih, saya kalau berkhotbah 1 jam di sini, yang umur 60 ke 70 akan tetap mendengarkannya. Yang umur 40 ke 30 itu setengah jam saja mereka gelisah cari handphone. Yang SMP turun ke SMA itu tantangannya adalah menit, 2 menit mereka konsentrasinya. Kenapa? Opa dan Oma, bersaudara sekalian pernah main TikToks? Generasi TikToks, tanya ini, dan Instagram, perhatikan videonya itu cuma 2 menit. Tiap 2 menit ganti, tiap 2 menit ganti, tiap 2 menit ganti. Kalau itu dimain terus, dengan sendirinya akan mempengaruhi kemampuan konsentrasi kita. Untuk sekolah minggu dan untuk anak-anak muda, sekolah minggu terutama, khotbah paling top 3 menit. Menit ke-5 mereka cari handphone. Betul? Ya. Berkhotbah di ibadah umum seperti ini paling susah. Kenapa? Kami harus merancang khotbah untuk umur yang SMP, SMA, pemuda sampai yang lansia. Sementara kebutuhan spiritual dan iman lansia, pemuda, anak-anak itu berubah. Mari dengarkan apa yang dibutuhkan oleh jemaat. Buat survei, dengarkan mereka. Pola pelayanan sudah berubah. Kalau dulu yang disebut dengan pastoral adalah hamba Tuhan pergi dan menasehati. Sekarang tidak bisa. Yang dikembangkan sekarang adalah teologia sahabat, di mana kami, para hamba Tuhan, duduk bersama jemaat, mendengarkan mereka dalam suka maupun duka. Kita bersahabat. Tidak bisa lagi seperti dulu. Pastoral dulu menasehati. Pastoral sekarang dalam ilmu teologi adalah mendengarkan.
Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan, mari dengarkan kebutuhan jemaat. Buat survei. Agar apa? Agar pelayanan kita sesuai dengan konteks yang sedang terjadi sekarang dan mampu menjawab kebutuhan di masa depan. Umat Tuhan sekalian, tidak ada rumah tangga, tidak ada pekerjaan, dan tidak ada gereja yang sempurna. Kalau kita mencari rumah tangga yang sempurna, jatuhnya kita akan gonta-ganti pasangan. Kalau kita mencari pekerjaan yang sempurna, jatuhnya kita akan gonta-ganti pekerjaan sampai capek. Demikian juga dengan gereja. Tidak ada gereja yang sempurna, dimanapun. Kesempurnaan hanya ada di surga. Itu pesan papa saya. Dia bilang, Lia, kalau kau mau cari gereja dan pekerjaan yang sempurna, naik ke surga sekarang. Tidak ada gereja, tidak ada pekerjaan, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Tapi Allah memberikan kita hikmat untuk memprediksi masa depan, supaya kita juga mampu memprediksi potensi konflik di dalam gereja. Umat Tuhan sekalian, saya orang luar, dan di hadapan Tuhan saya mau bilang, ketika melihat konflik dalam gereja, saya pulang dan menangis. Kenapa? Saya belajar tentang trauma. Yang tersisa dari konflik dalam gereja, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang tersiksa hanya luka batin di dalam hati kita. Yang saya pelajari dari Perki bukan sekedar gereja. Perki itu keluarga. Potong di kuku, rasa di daging. Satu orang terluka. Saya percaya semua yang ada duduk di sini terluka. Yang saya lihat konflik di gereja itu bukan hanya di Belanda, di Indonesia. Yang tersiksa hanya dendam, benci, dan luka. Pergi ke sini, di sini menangis. Pergi di sini menangis. Pergi ke sini, di sini menangis. Yang kita dengar hanya luka. Semakin kuat kita membenarkan itu, semakin saya tahu Anda terluka. Gereja akan mampu memprediksi potensi konflik di depan kalau gereja mau memprediksi apa yang menjadi kebutuhan jemaat di depan. Umat Tuhan sekalian, yang parah dari sebuah konflik adalah kita meninggalkan legasi, kita meninggalkan warisan yang tidak baik untuk anak cucu kita. Generasi muda akan melihat papanya terluka, mamanya terluka, opa-omanya terluka karena mencintai gereja ini. Buat survei, dengarkan kebutuhan jemaat, agar kita mampu untuk membangun ibadah, pelayanan, kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan, dan mampu memprediksi potensi konflik. Masa depan dan hari-hari kehidupan kita adalah hari-hari yang penuh tantangan. Kita butuh bijaksana untuk memprediksi dan merancang masa depan. Jika kita mendapati bahwa tantangan lebih besar dari peluang, maka yang dibutuhkan adalah kekuatan hati dan kerendahan hati untuk bersandar pada hikmat Tuhan. Dan jangan menyerah. Saya bersyukur, saya belajar dari Om Ferry, saya belajar dari Om Gun, saya belajar dari Kakak Lydia, saya belajar dari Kakak Matilda, Kakak Patricia, saya belajar dari Om John, saya belajar dari Tante Rosana, saya belajar dari Om Yan dan istri, saya belajar dari semua yang ada di sini. Dan saya tahu yang hari ini datang adalah orang-orang yang setia, Om Rudi dan istri. Kalau kita melihat ada tantangan besar untuk jemaat ini di depan, jangan menyerah. Yang perlu kita buat seperti ayat ini adalah mari memprediksi masa depan sehingga kita bisa ganti taktik pelayanan kita. Jangan menyerah. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati.
Saya menjemput umat Tuhan semua untuk bangkit berdiri. Apakah pengakuan akan saya pimpin atau majelis? Sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut orang berkata, aku percaya kepada Allah, Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita tunduk dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berbagai kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kami, sama seperti bacaan yang kami baca hari ini. Kami diminta untuk bijaksana memprediksi kehidupan kami. Baik kehidupan sebagai pribadi dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kami, di tempat kami studi, maupun juga sebagai sebuah jemaat. Tuhan, biarlah dengan memprediksi masa depan, kami mampu menyusun kehidupan kami baik sebagai pribadi maupun jemaat dengan lebih baik. Karena kami percaya masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Sebagai jemaat sekarang Tuhan, kami tertunduk satu persatu, berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Untuk orang-orang yang pada hari ini memberitakan firman. Kami juga mau berdoa untuk bangsa ini, bangsa Belanda, semua orang yang terkena dampak badai yang beberapa hari lalu terjadi. Tuhan kuatkan mereka. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia kami, Tuhan. Biarlah para pemimpin bangsa Indonesia memimpin bangsanya dalam takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua perki yang ada di negeri Belanda. Kami sungguh-sungguh berdoa untuk Ibu Pendeta Ida dengan segala macam pergumulan yang Ibu Pendeta Ida hadapi. Ampuni kami Tuhan, jikalau sebagai jemaat, sebagai sesama teman pelayanan, kami tidak mampu mengerti pergumulan yang dihadapi oleh Ibu Pendeta Ida. Tapi kami mau mendoakannya ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk pengurus gereja di South Oast ini. Terima kasih Tuhan. Masih ada kerelaan hati, masih ada kerinduan hati yang Tuhan taruh untuk semua pengurus di tempat ini. Tuhan kuatkan mereka. Ketika tantangan pelayanan begitu besar, Tuhan teguhkan hati mereka. Ingatkan mereka bahwa gereja ini milik Tuhan. Dan karena itu Tuhanlah yang akan memampukan mereka untuk berdiri dan melayani. Kami mau berdoa untuk mereka yang sakit. Steph De Vretes, Ibu Nona Maitimu, Ade Marpaung, Ibu
Noni Pardede, Bapak Beni Marpaung, Ibu Giok, Bapak Will, dan juga Ibu Inge de Vretes. Tuhan, tidak ada yang bisa memprediksi kehidupan mereka sehat atau sakit. Tapi kami hanya meminta kepadamu, berikan sukacita kepada semua keluarga dan mereka yang sakit ini. Berkati juga makanan, minuman, obat, dan juga kasih sayang keluarga. Agar melalui sakit ini mereka tetap melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Pada bulan Februari ini, Ibu Nona Maitimu, Ibu Grace Hutauruk, Ibu Siska da Costa, Mariska Lis, Samantha Titalei, Rul Wati Mena, Emilio Aipasa, dan mungkin mereka yang tidak kami sebutkan pada saat ini. Biarlah di umur yang baru, mereka tetap melihat kasih setia Tuhan. Mereka tetap merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami satu hati berdoa untuk Bapak John dan istri yang akan pergi ke Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hasil PCR yang baik sehingga Bapak John dan istri bisa berangkat sebentar. Tuhan, berangkat di tengah-tengah situasi COVID seperti ini akan membuat kami takut, akan membuat kami risau. Karena itu kami pertaruhkan Bapak John dan istri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah tiba dengan selamat bertemu dengan keluarga di sana. Kami juga mau berdoa untuk hari doa sedunia pada tanggal 4 Maret nanti. Tuhan berkati semua orang yang mempersiapkan hari doa ibadah hari doa sedunia ini. Tuhan, biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami yang tertunduk saat ini, kami membawa pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa untuk cucu kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, pergumulan keluarga kami, sakit kami ke dalam tangan-Mu. Dengan satu harapan, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Seluruh pergumulan kami ini, Tuhan, kami satukan di dalam doa Bapa kami yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan yang sudah disiapkan dapat memberi menuju pintu keluar dan juga melalui rekening nomor perki setempat. Dan marilah kita naikkan puji-pujian dari PKJ 264 ayat 1 dan 3.
Jemaat, marilah kita satu di dalam doa. Bapa sumber berkat, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan dan juga milik Tuhan. Karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mengembalikan sebagian dari milik-Mu untuk dipakai dalam pekerjaan-Mu, khususnya Perki Amsterdam Zuidoost. Terimalah dan kuduskanlah pemberian kami, dan semua ini kami sampaikan melalui Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Saya menjemput umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Di Jalanku Ku Diiring. Pulanglah umat Tuhan, bijaksanalah menata masa depan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Jadilah saksinya dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu 20 Februari 2022. Atas nama Badan Pengurus Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lilia
Kale Watangterah yang telah memimpin ibadah dan kepada Bapak Mardi Kale yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 27 Februari 2022 ibadah di gedung gereja The Nieuwestad akan dimulai pada jam 9.30 pagi dan akan dipimpin oleh Saudara Nelson Kalai. Jumat 4 Maret 2022 pada jam 19.30 malam akan diadakan ibadah doa sedunia dan ibadah akan dilayani bersama dengan gereja mitra di gedung gereja The Nieuwestad. Kolektor persembahan dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat, dan untuk Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian warta jemaat selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.